Gimana Pak Dibio? Apakah acara akad nikah bisa dilaksanakan? Silakan, Pak. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, acara akad nikah akan segera kita mulai. Saudara Freddy, ikuti kata-kata saya. Saudara Freddy bin Pramono, saya nikahkan dan kawinkan Anda dengan Ananda Maya binti Dibio dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan seperangkat perhiasan dibayar tunai. Saya terima. Tunggu Pak Penghulu. Pernikahan ini tidak sah. Saya istri sahnya Mas Freddy. Dan saya minta akad nikah ini dibatalkan karena saya tidak pernah memberikan izin untuk suami saya menikah lagi. Mas, apa-apaan ini Mas? Kan kamu bilang kamu belum nikah. Mai, kamu tenang ya. Biar aku selesaikan masalah ini. Laras, kamu ngapain datang sini? Kamu gak punya hak untuk melarang aku menikah lagi. Mas, kamu boleh menikah lagi. Tapi atas izin aku. Istri pertama kamu, Mas. Istri sah kamu. Bukan seenaknya kayak begini. Laras, mendingan sekarang kamu pulang. Nanti kita bahas masalah ini di rumah. Aku nggak akan pulang, Mas. Sebelum aku lihat kalau memang akad nikah ini dibatalkan, Mas. Laras, aku bilang pulang. Enggak, Mas. Ikut aku, ikut. Sini. Keluar kamu. Kamu ingat ya Laras, kamu jangan pernah halangi pernikahanku kalau aku nggak mau kasarin kamu. Pak Dibio, Maya, bapak-bapak, ibu-ibu, maaf. Tadi ada kesalahpahaman. Ayo Pak, kita lanjutkan lagi. Maya, lebih baik akad nikah ini tunda dulu. Biarkan Freddy menyelesaikan masalah dengan istrinya. Enggak, Pak. Maya mau akad nikah ini tetap dilanjutkan. Urusannya Mas Freddy dengan istrinya. Biar diurus nanti. Karena Maya nggak mau, Pak, pernikahan Maya gagal. Pak Penghulu, saya minta akad nikah ini tetap dilanjutkan. Gimana Pak Dibio? Silakan. Kita ulang, Nak Freddy. Saudara Freddy bin Pramono, saya nikahkan dan kawinkan Anda dengan Ananda Maya binti Dibio dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan seperangkat perhiasan dibayar tunai. Saya terima nikahnya Maya binti Dibio dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan seperangkat perhiasan dibayar tunai. Gimana para saksi? Dari dulu Papa emang gak setuju kalau kamu nikah sama Freddy, Maya. Tapi kamu maksa juga. Emang gak ada laki-laki lain apa? Pak, yang nikah itu Maya, bukan Papa. Ya tapi kalau kejadian kayak begini, siapa yang malu? Papa yang malu di depan keluarga besar kita, Nak. Disangka Papa itu gak bisa ngedidik kamu. Sampai-sampai kamu nikah sama laki-laki udah punya istri. Papa minta kamu batalkan pernikahan kamu sama Freddy. Enggak. Maya nggak mau, Pak. Tapi Freddy itu udah punya istri, Maya. Kasih kesempatan Mas Freddy menyelesaikan masalahnya, Pak. Papa nggak bisa mutusin gitu dong. Yang nikah itu Maya, Pak. Maya yang berhak menentukan siapa yang jadi suami Maya. Papa melakukan semua ini demi masa depan kamu, Nak. Pak, yang berhak menentukan masa depan Maya itu Maya sendiri, bukan Papa. Pokoknya Maya akan pertahankan pernikahan Maya dengan Mas Freddy. Maya! Maya! Bi, ibu mana? Ada Pak di kamarnya? Laras, Ceraikan aku, Mas. aku gak akan cerain kamu, Laras. Kamu jadi istri pertama aku dan Maya jadi istri kedua aku. Aku nggak rela dimadu, Mas. Aku menikah lagi karena aku pengen punya anak, Laras.
Sedangkan dokter sudah memvonis kamu nggak akan bisa punya anak. Tapi aku nggak mau dimadu, Mas. Aku rela kok kalau kamu mau ceraikan. Sekali lagi kamu ngomong kata cerai, aku akan buat hidup kamu menderita. Ya udah. Malam ini aku tidur di rumah Maya. Ya udah, Mas. Kalau kamu memang nggak mau ceraikan aku minta kamu batalkan pernikahan itu, Mas. Kamu ini ngerti nggak sih? Hah? Kamu dan Maya tetap jadi istri aku. Aku cuma pengen punya istri yang bisa mengandung, nggak seperti kamu. Tapi aku nggak rela, Mas, dimadu. Aku nggak mau. Oke, aku akan ceraiin kamu. Tapi setelah Maya mengandung dan sebelum Maya mengandung, aku nggak akan pernah ceraiin kamu. Mas, aku mau ceraikan aku, Mas. Pak, Laras. Bu. 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 Ya ampun. Bu. Bu. Ibu kenapa, Bu? Bu bangun, Bu. Aduh, ya ampun. Bu. Halo. Halo, Pak. Ibu pingsan, Pak, di kamarnya. Bibi urus aja dulu sendiri. Bawa ibu ke rumah sakit. Nanti masalah biaya saya yang transfer. Iya. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Ready? Duduk sini. Papa mau bicara. Tega-teganya kamu menipu Papa sama Maya. Kamu bilang kamu masih single, tapi kenyataannya kamu sudah punya istri, Freddy. Iya, Pak. Saya ngaku salah. Tapi saya terpaksa melakukan ini, Pak. Karena saya sangat cinta sama Maya. Apa kamu bilang? Kamu terpaksa. Kamu tahu, kamu itu sudah bikin malu Papa di depan keluarga besar Papa. Mau jadi apa keluarga kalian kalau kamu nggak jujur sama Mama? Ceraikan Mama. Papa nggak terima pernikahan kamu. Papa ini apa-apaan sih, Pak? Papa nggak berhak batalin pernikahan Maya sama Mas Freddy. Maya, Mas Freddy memang salah, Pak. Tapi Papa juga nggak berhak ngatur Maya. Yang nikah itu Maya, Pak, bukan Papa. Pokoknya sampai kapanpun, Maya akan pertahanin pernikahan Maya sama Mas Freddy. ya udah. Kalau emang mau kamu begitu, Maya, ya sudah. Papa nggak akan ikut campur lagi. Syukurlah benturan di kepala Mbak Laras tidak sampai fatal dan tidak mengenai saraf di otak.
baik-baik aja, Dok. Iya, sebaiknya Mbak banyak istirahat biar besok boleh pulang. Makasih ya, Dokter. Ya, saya permisi ya. Bibi udah telepon Bapak belum? Sudah, Bu. Tapi katanya Bapak nggak bisa datang ke rumah sakit, Bu. Jahat kamu, Mas. Harusnya dalam keadaan seperti ini tuh kamu tuh perhatiin aku, Mas. Semua ini memang aku yang salah, Mai. Aku minta maaf ya. Udahlah Mas, sekarang kamu buktiin aja ke papaku kalau kamu emang mau menceraikan Laras. Mas, aku juga gak mau dimadu, Mas. Aku pengen kamu jadi suamiku utuh, bukan berbagi dengan wanita lain. Iya, Mai, aku ngerti. Aku pasti akan menceraikan Laras. Tapi nggak sekarang ya. Kamu yang sabar. Aku nggak akan ceraikan Laras sampai kamu benar-benar hamil, Mai. Ya udah, aku mandi dulu ya. Halo, Halo, Assalamualaikum. Ini siapa? saya Maya, istrinya Freddy. Saya bilang ke kamu ya, jangan ganggu saya sama Mas Freddy. Karena ini malam pertama kita. Assalamualaikum Ibu Laras. Waalaikumsalam, Suster. Dokter bilang Ibu Laras sudah boleh pulang hari ini. Administrasinya tolong segera diselesaikan ya Bu. Kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih. Makasih, Suster. Gimana, Bu? Coba kamu tolong teleponin Bapak ya. Suruh urus administrasinya. Iya, iya, Bu. Biar aku yang angkat, Mas. Ini perempuan lagi. Ngapain sih masih ganggu? Ngapain lagi sih? Kan aku udah bilang, jangan ganggu aku sama Mas Freddy. Maaf, Bu. Ini Bibi. Bu, maaf mau bicara sama Bapak ada, Bu? Mas, bilangnya dari Bibi. Halo, Bi. Pak, Alhamdulillah hari ini Ibu sudah boleh pulang, Pak. Tapi Ibu nanya masalah pembayaran administrasinya, Pak. Ya udah. Bibi SMS aja tagihannya berapa. Nanti saya yang transfer. Iya. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Sudah, Bu. Makasih ya, Bi. Kayak gini nih Mas yang aku gak suka. Harus berbagi dengan istri pertama. Aku tuh pengennya terima gajimu full, Mas. Iya, sabar. Nanti juga kamu akan terima gaji aku penuh kok. Nanti. Kapan? Aku tuh pengennya kamu cepet ceraikan Mbak Laras, Mas. Kok kamu malah diam? Apa harus aku yang bilang ke Laras? Biar dia minta cerai sama kamu. Ayo, Bu. Hati-hati, Bu. Iya, Bi. Pelan-pelan, Bu. Laras! Bibi masuk duluan aja. Ada apa ya, Mai? Aku minta
kamu tinggalin Mas Freddy. Maksud kamu? Nggak usah pura-pura nggak tahu deh Mbak. Aku nggak pengen berbagi suami sama kamu. Dan aku pengennya Mas Freddy jadi punyaku utuh. Apa kamu nggak salah ngomong? Yang harusnya bicara seperti itu saya. Kamu yang udah ngerebut suami saya. Mbak, asal Mbak tahu ya, Mas Freddy nikahin saya karena dia pengen punya anak. Sementara Mbak bisa ngasih dia anak? Enggak kan? Jadi kayak gitu disebut ngerebut suami orang. Kalau kamu emang udah tahu, memang seperti itu. Tapi ini bukan jalan satu-satunya. Mbak, aku itu nolong Mas Freddy ya Mbak ya, karena dia pengen punya anak. Emang Mbak nggak kasihan sama dia? Hah? Nggak kasihan? Aku nggak mau tahu ya Mbak. Aku minta kamu menggugat cerai Mas Freddy. Atau kalau enggak, aku akan paksa Mas Freddy untuk gugat cerai kamu. Bu, Ibu nggak apa-apa kan? Ibu yang sabar ya, Bu. Gimana saya bisa sabar? Kalau jelas-jelas perempuan yang udah ngerebut suami saya sendiri malah menyuruh saya pisah sama suami saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bu, Ibu harus bertahan ya, Bu. Ibu jangan sampai pisah dari Bapak, Bu. Saya nggak ngerti lagi, Bi. Kalau kondisi seperti ini, apa mungkin saya masih bisa bertahan? Apa yang harus hamba lakukan, ya Allah? Beri hamba-Mu petunjuk-Mu. Kamu habis nemuin Laras, Mai. Iya Mas. Aku minta dia menggugat cerai kamu. Kamu tuh harusnya sabar dong. Aku akan menceraikan Laras kalau kamu sudah punya anak. Mas, aku yang gak mau berlama-lama. Mai, kamu harus ngerti perasaan aku. Aku menikah sama kamu karena aku pengen punya anak, Mai. Papa setuju sama kamu. Freddy, kamu harus segera menceraikan Laras demi nama baik keluarga kita. Papa ini udah bosen dan capek dengerin kalian ribut-ribut soal-soal yang itu aja terus. Dengar ya, Di. Kamu harus segera tentukan sikap. Pilih Maya atau pilih istri kamu itu. Kalau kamu nggak bisa nentuin sikap, Papa nanti akan turun tangan. Paham? Maya, Papa mau bicara sebentar. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Maya, Papa pesimis kalau Freddy itu bisa segera menceraikan Laras. Terus Maya harus gimana, Pak? Sepertinya kamu harus memfitnah Laras. Fitnah. Soal bagaimana caranya, nanti Papa yang kasih tahu. Iya, Pak. Maya nurut apa kata Papa. Gitu dong, itu baru namanya Papa. Makasih ya, Mas. Maaf, saya nggak bermaksud, Mbak. Biar mie-nya saya ganti aja.
bagaimana kita makan bareng aja? Boleh? Silakan, Mbak. Mas, satu lagi ya, Mi ya, buat Mbak ini. Sekali lagi saya minta maaf, Mbak ya. Iya, nggak apa-apa, Mas. Laras. Jadi selama ini dia minta cerai sama aku karena dia punya selingkuhan. Dia harus dikasih pelajaran. Laras, ternyata kamu seneng ya sejak aku menikah sama Maya. Maksud kamu apa ya, Mas? Jujur sama aku. Kamu punya selingkuhan kan? Astagfirullahaladzim. Gak perlu kamu ngomong astagfirullahaladzim begitu. Kalau jelas-jelas kamu punya selingkuhan. Mas, kamu ini menuduh aku atas dasar apa, Mas? Memangnya ada bukti apa? Nih, ini kamu lihat ini. Nih, lihat. Siapa laki-laki ini? Selingkuhan kamu kan? Pakai pegang-pegangan tangan segala. Mas, kamu itu salah paham, Mas. Salah paham apa? Ini sudah jelas ada buktinya kok. Mas, aku itu nggak bohong, Mas. Aku nggak kenal sama orang itu, Mas. Aku bisa bedain ya, mana laki-laki yang baru kamu kenal sama enggak. Mesra-mesra begini masa kamu bilang baru kenal? Masya Allah, Mas. Selama ini aku selalu menjaga harga diri aku sebagai istri kamu, Mas. Aku nggak mungkin ngelakuin hal segila itu. Laras! Selama ini kamu minta cerai sama aku. Oke, aku akan ceraiin kamu. Aku nggak perlu lagi menunggu Maya sampai mengandung. Dan aku kasih waktu sampai besok pagi. Kamu tinggalin rumah ini dan kamu bawa baju-baju kamu. Mas, aku mohon, Mas. Aku memang minta diceraikan sama kamu, Mas. Tapi aku mohon jangan usir aku dari rumah ini, Mas. Jangan ambil rumah ini, Mas. Nanti aku tinggal di mana? Bukan urusan aku. Rumah ini punya aku, aset aku. Pergi kamu dari sini. Ya Allah. Mas, Mas tunggu, Mas. Mas, Mas, tunggu. Apaan lagi sih? Pergi kamu dari sini, pergi. Mas, jangan usir aku, Mas. Mas, Mas, Mas tunggu, Mas. Mas, Mas. Laras bener-bener kelewatan. Aku nggak nyangka dia bisa mengkhianati aku seperti ini. Mas yang tenang ya, Mas ya. Gimana aku nggak emosi, Mai? Laras yang selama ini aku anggap istri yang baik, ibadahnya juga rajin. Tapi ternyata di belakang aku dia selingkuh. Maya tahu, Mas, perasaan Mas Freddy. Emang menyakitkan dikhianati sama orang yang kita cintai. Aku pikir ibadah yang selama ini dia jalani bisa membuat dia menjadi istri yang baik. Tapi ternyata apa? Di belakang aku dia main gila. Ibadah itu tidak menentukan orang untuk menjadi lebih baik, Mas. Kalau memang niatnya sudah nggak benar, ya kayak gitu. Aku sudah ceraikan dia, Ma. Dan aku juga sudah usir dia dari rumah aku. Aku nggak perlu lagi menunggu kamu sampai hamil. Akhirnya, aku tidak berbagi cinta lagi dengan Laras. Berhasil juga rencana Papa. Bu, sarapan dulu, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu. Bu. Aduh, mana ya Ibu Laras? Mang Udin, Mang. Lihat Ibu Laras nggak? Nggak lihat itu, Bi. Tolong bantuin cari yuk, Bang. Boleh. Ayo. Belakang kali ya. Iya, ayo, Bang. Selama ini memang aku nggak bisa memberikan anak buat kamu. Aku minta maaf, Mas. Mungkin memang ini jalan satu-satunya harus aku lakukan. Mana ya Ibu ya? Ya Allah, Mang, tolong dong cariin Ibu, Mang.
Ibu. Ibu, ya Allah Ibu istighfar Bu. Mang, tolong ini Ibu, Bang. Iya, Cepat. Bi. Ya Allah, Ibu. Bu, jangan lakukan itu, Bu. Istighfar, Bu. Bu. Ibu, ya Allah, sampai Jangan, Bu. Jangan lakukan ini, Bu. lepasin saya, Udin. Jangan, Bu. Jangan lakukan ini, Bu. Gak apa-apa, saya mau mati. Jangan, Bu. Bi, cepet, Bi. Tolong, Bi. Panggil warga, Bi. Iya Mang, bentar ya Mang. Alhamdulillah, Ibu sudah siuman. Istighfar Bu. Ibu nggak seharusnya melakukan hal seperti itu. Astagfirullahaladzim. Bu, saya beli makanan dulu ya buat Ibu. Ibu dari tadi belum makan. Iya, Bi. Sebentar ya, Bu. Makasih ya, Bi. Gimana nasib Bu Laras kalau tadi Mang Udin gak nolongin Ibu Laras? Iya ya, kasihan. Bang. Ini gara-gara ulah Pak Freddy yang nikah lagi. Bukan itu saja masalahnya. Saya dengar cerita. Kalian pada ngapain? Bubar! Laras! Keluar, Bu Laras! Keluar, Bu Laras! Keluar! Siapa kalian? Mau apa kalian kesini? Tolong jangan mendekat. Bu Laras diam! Kurang ajar ya. Ini rumah pendek Pak Freddy! Pokoknya Bu Laras harus keluar dari rumah ini. Ini rumah saya. Ini akan segera dikosongkan! Bu Laras harus keluar. Diam! Tidak bisa jangan seperti Diam! ini. Bisa, lepas. Diam! Keluar! Keluar! Lepas. Diam! Pergi! Keluar, yo! Jangan cengeng lu! Nangis lu! Hei, bawa keluar! Mai, kamu ini dari mana sih? Kerjanya belanja aja. Terus kenapa sih Mas kalau aku belanja? Salah. Kamu tuh harusnya mikir, Mai. Kamu ini sekarang lagi hamil. Kita butuh uang banyak nanti pada saat kamu melahirkan. Mas ini ngomong apa sih? Bisanya nasehatin mulu. Kalau duitnya kurang, ya cari lagi dong Mas. Aku cuma pengen kalau aku pulang kerja, kamu itu ada di rumah, bukan malah kelayapan. Tapi aku nggak bisa. Kalau emang Mas nggak ikhlas uangnya aku pakai belanja, nanti aku ganti. Dasar kulit. Yang bilang gak terima itu siapa? Aku cuma mau kamu tuh jadi istri yang bener. Contoh itu Laras. Dia bisa ngurus suami, bisa ngurus rumah. Gak kayak kamu, kerjanya cuma bisa belanja aja. Jadi Mas nyesel nikah sama aku? Sekarang Mas banding-bandingin aku gitu? Mas, udah syukur ya aku ini hamil. Kalau kamu tetap sama istri kamu yang dulu, sampai tua juga kamu gak akan punya anak. Mas,
kamu udah berani nampar aku? Karena kamu sekarang sudah gak hormat sama suami. Mai! Maya! Mai! Mai, bangun, Mai! 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 Bangun! Mai! Maya! Mai! Dok, bagaimana keadaan istri saya di dalam? Dok, janin dalam kandungan anak saya nggak apa-apa kan, Dok? Istri Mas Freddy baik-baik saja. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa menyelamatkan janin dalam kandungan Mbak Maya. Mohon maaf, Mas Freddy, Pak Dibyo. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, namun ini udah menjadi takdir. Permisi. Ini semua gara-gara kamu, Freddy. Coba kalau kamu nggak marah sama Maya, Papa pasti nggak bakalan kehilangan calon cucu Papa. Papa nggak bisa marahin saya begitu aja, Pak. Biar bagaimanapun Maya itu adalah istri saya. Saya berhak menegur dia kalau dia salah. Iya, tapi akibat perbuatan kamu, Papa jadi kehilangan calon cucu Papa, Freddy. Itu kan calon anak kamu juga, Freddy. Mana sih kamu? Mas, gimana kata dokter, Mas? Kandungan aku baik-baik aja kan, Mas? Mai, yang penting keadaan kamu nggak kenapa-napa. Itu udah bagus kok. Kata dokter, kamu harus banyak istirahat. Jawab dulu, Mas. Kandungan aku nggak kenapa-napa kan? Mas. Apa? Baik-baik saja, kata kamu. Calon cucu Papa sudah tidak bisa diselamatkan lagi, Maya. Mas, apa benar yang dibilang Papa, Mas? Apa benar anak kita nggak bisa diselamatin, Mas? Bayi yang dalam kandungan kamu memang nggak bisa diselamatkan lagi, Mai. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin. Mai, tenang, Mai. Ikhlasin, Mai. Mungkin memang belum saatnya. Kita bisa terima bayi lagi, Mai. Tapi aku pengen anak itu lahir dari rahimku, Mas. Nggak mau, Mas. Aduh, kenapa sih mobilnya gak enak banget? Ini bannya kenapa sih? Gak apa-apa. Yang ini? Apa ban satu ini? Gak bocor? Oh, ban yang ini bocor. Alhamdulillah ya Allah. Ampun. Alhamdulillah, Mbak. Makasih ya, Mbak. Tas saya selamat. Aduh, Mbak, saya nggak ngebayang kalau tas saya dirampok sama orang tadi, Mbak. Di sini banyak dokumen penting, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ibu selamat. Oh iya, Mbak. Ini, Mbak. Buat Mbak. Enggak, Bu. Saya memang ikhlas tadi nolongnya. Nggak apa-apa, Mbak. Ambil aja, Mbak. Anggap aja ini uang terima kasih saya sama Mbak. Enggak, Bu. Makasih. Oh iya, kalau saya boleh tahu, Mbak tinggal di mana ya?
Saya nggak punya rumah, Bu. Saya baru diusir sama suami saya. Mbak mau tinggal di rumah saya sebagai asisten rumah tangga. Kebetulan asisten rumah tangga saya lagi pulang kampung, Mbak. Ibu beneran mau menerima saya sebagai asisten rumah tangga di rumah Ibu? Iya, Mbak. Alhamdulillah. Saya mau, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih ya Allah. Inilah jawaban dari doa yang aku panjatkan selama ini. Bu, saya ambil tas saya dulu ya, Bu. Ah, iya, Mbak. Ayo, Mbak. Pak, Bapak kok nggak bilang sama saya kalau Maya sudah pulang dari rumah sakit? Sekarang kamu nggak usah repot-repot jemput Maya lagi. Karena sekarang Maya sudah bukan istri kamu lagi. Maksud Bapak apa? Pergi kamu dari sini. Pergi! Maya sudah nggak butuhin kamu di sini. Pak, Mai, kau bilang sama bapak kamu kalau aku masih tinggal di sini kan sebagai suami kamu. Aku sudah tidak sudi lagi menerima kamu di rumah ini, Freddy. Apa? Salah saya ini apa sih, Pak? Kamu yang menyebabkan Maya keguguran, Freddy. Dan itu artinya keinginanku untuk punya seorang cucu itu jadi sirna. Ngerti kamu? Bukan cuma bapak aja yang mengharapkan cucu. Saya juga mengharapkan anak, Pak. Tapi memang mungkin sekarang ini bukan saatnya. Saya sama Maya masih bisa memberikan bapak cucu kok. Siapa bilang? Dokter mengatakan pada saat kejadian Maya itu jatuh, tulang ekornya kena. Dan saat ini Maya sangat sulit untuk punya anak lagi. Kesalahanmu sangat fatal, Freddy. Maya, pergi dari sini. Maya sudah tidak membutuhkanmu lagi. Maya. Pak, saya mohon. Kasih saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya, Pak. Pergi! Pergi kamu dari sini! Pergi! Atau aku akan panggil satpam untuk menyeretmu kamu sini. Laporan macam apa ini? Kenapa, Pak? Saya menemukan laporan keuangan yang fiktif dari proyek yang Bapak awasi. Maafin saya, Pak. Saya melakukan ini karena istri saya selalu merongrong keuangan saya, Pak. Itu urusan keluarga Bapak, jangan sangkut pautin dengan pekerjaan dong. Maaf, Pak. Tapi saya janji, saya akan mengembalikan semua uang yang sudah saya pakai, Pak. Maaf, Pak Freddy. Tapi kantor sudah mutusin untuk memecat Bapak secara tidak terhormat. Sekarang, serahkan kunci mobil. Sebelum Bapak keluar dari ruangan saya. Ini, Pak. Sekarang silakan Bapak keluar dari ruangan saya. Baik, Pak. Ah iya, makasih ya. Iya. Ya Pak, bisa dibantu Pak? Pak, di perusahaan ini masih nerima karyawan, Pak. Wah, kebetulan kita lagi tidak terima lowongan Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama Pak.
Saya tidak bisa memberikan gaji yang tinggi buat pekerjaan yang saya tawarkan. Gak apa-apa, Bu. Yang penting saya dapat kerjaan itu. Saya butuh uang untuk menyambung hidup. Kalau Bapak mau, hari ini bisa kerja kan? Bisa, Bu. Syukurlah kalau gitu, Bapak bisa anterin saya ke klien ya. Baik, Bu. Ah, iya. Astagfirullahaladzim. Laras, kamu kenapa? Maaf Bu, kalau Ibu menerima orang ini kerja di sini, biar saya mengundurkan diri saja Bu. Memangnya kamu kenal Pak Freddy? Saya bukan hanya kenal Bu, bahkan saya tahu benar orang ini siapa. Dia yang telah mengusir saya dari rumah. Dia yang tega nyakitin saya. Oh, jadi Pak Ferdi ini mantan suaminya Mbak Laras? Maafin aku, Laras. Aku memang salah sama kamu. Aku sudah nyakitin kamu. Dan aku sudah mencampakkan orang yang benar-benar sayang sama aku. Mungkin sekarang sudah saatnya aku menerima semua akibatnya. Maya sudah ninggalin aku. Dan kamu gak mau lagi maafin aku. Bu Asti, saya mohon maaf. Terima kasih Bu sudah mau menerima saya kerja di sini. Tapi saya mohon maaf, Bu. Mungkin sebaiknya Ibu cari aja supir yang lain. Saya nggak mau menyakiti hati Laras untuk kesekian kalinya. Saya ngerti kok perasaannya Bapak. Mbak Laras, apa salahnya sih coba dikasih sekali kesempatan aja buat Pak Freddy? Maaf, Bu. Saya permisi. Iya, Pak. Mas, Kamu dari mana, Mai? Dari jari Mas Freddy, Pak. Dia lagi. Ngapain kamu cari dia lagi, Maya? Emangnya nggak ada laki-laki lain di dunia ini selain Freddy? Papa kira gampang. Cari laki-laki yang bisa nerima keadaannya Maya susah hamil kayak gini. Gimana kalau suami Maya nanti minta anak dari Maya? Semua ini emang salah Papa. Kok kamu jadi nyalain Papa sih? Ya iyalah, Pak. Coba waktu itu Papa nggak usir Mas Freddy. Dia yang milih sendiri kok nyalain saya. Maya? Kenapa kaget gitu, Mbak? Emang salah kedatangan saya ke sini? Mau apa kamu datang ke sini? Kamu pasti mau merusak rumah tangga saya lagi kan? Mbak Laras. Segitunya ya nuduh saya. Tapi emang bener sih. Karena kedatangan saya ke sini ingin membawa Mas Freddy kembali lagi menjadi milik saya. Lebih baik kamu keluar dari rumah saya. Atau saya usir paksa kamu ya. Oke. Aku akan pergi. Tapi ingat ya, Mbak. Cepat atau lambat, Mas Freddy akan menjadi milik saya lagi. Seperti itu. Halo? Mas, tadi Maya datang ke rumah kita, Mas. Apa? Mau ngapain dia di situ? Katanya dia mau merebut kamu lagi dari aku. Seperti waktu dulu, Mas. Astagfirullahaladzim.
bener-bener kelewatan sih Maya. Ya udah Laras, kamu tenang aja ya. Nanti biar aku yang bereskan masalah ini. Mau kamu nih apa sih, Mai? Mau nyakitin hati Laras lagi? Mau teror dia? Terserah Mas mau bilang apa. Tapi selama Mas tidak nurutin keinginannya Mai, selama itu pula Mai akan terus teror Laras. Udah gila kamu, Mai. Aku emang udah gila, Mas. Gila karena kamu. Mas, apa bedanya dulu dengan sekarang? Kalau kamu dulu bisa nikah walaupun kamu udah punya istri, sekarang apa salahnya, Mas? Cuma orang bodoh yang melakukan kesalahan yang sama, Mai. Aku nggak akan nyakitin hati Laras lagi untuk yang kedua kalinya. Itu sudah janji aku. Jadi sekarang Mbak Laras sudah berani ngatur-ngatur Mas Freddy. Dan sekarang Mas Freddy sudah menjadi laki-laki penurut. Iya. Ini masalah komitmen, Mai. Apa kamu bilang? Komitmen? Emangnya dulu waktu kamu nikahin Laras itu tanpa komitmen? Iya. Sehingga kamu bisa nikahin wanita lain tanpa seizin istri. Gitu. Cukup, Mai. Aku datang ke sini cuma mengingetin kamu ya. Jangan sekali-kali lagi kamu datangi Laras, apalagi sampai teror dia. Karena apapun akan aku lakukan demi kebahagiaan Laras. Itu sudah janji aku sama dia, Mai. Kamu ingat itu. Kamu hati-hati ya, Mas. Aku berangkat kerja dulu ya. Iya. Waalaikumsalam. Laras, maafin aku ya sayang. Aku sungguh menyesal. Aku belum bisa ngebahagiain kamu, tapi kamu sudah keburu pergi meninggalkan aku, sayang. Aku cuma bisa berdoa. Semoga kamu bahagia di alam sana, sayang.